Salam, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari sambut dalam sukacita penuh harapan hari yang Tuhan anugerahkan buat kita pada pagi ini. Sebelum kita melakukan aktivitas, marilah kita landasi kehidupan kita dengan kekuatan dan tuntunan dari firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini menurut Renungan Harian Toraya edisi Jumat 24 September 2021, yaitu dari Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai 19. Bilangan 1 ayat 1 sampai 19. Namun sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Dengan pujian dan syukur kami Tuhan, kami datang di hadirat-Mu mempersembahkan hidup kami. Kami mengakui dan mengaminkan bahwa hanyalah anugerah Tuhan semata kami masih dilayakkan untuk menerima kehidupan, menyaksikan dan menikmati kuasa dan berkat Tuhan secara khusus hari ini. Kami tidak mau kehilangan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Olehnya itu hidup kami rindu untuk selalu dituntun oleh firman-Mu, supaya kami tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus di saat kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman ini menjadi terang langkah kehidupan kami, khususnya hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai 19. Firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elisur bin Syedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Surishyadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isahar, Netaniel bin Suar. Dari suku Sebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim dan Gamaliel bin Pedasur. Dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahieser bin Amisyadai. Dari suku Aser, Pagiel bin Ohran. Dari suku Gad, Eliasab bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul
Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Persiapkanlah kekuatanmu. Pasak kamelo itu kamatotoranmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk menghadapi sesuatu yang dianggap berat, setidaknya kita lebih awal menghitung-hitung kekuatan yang kita miliki. Karena tidak sedikit orang yang akhirnya berhenti di tengah jalan ketika melakukan sesuatu karena kebutuhan-kebutuhannya tidak lagi cukup untuk melanjutkan hal yang sedang dikerjakannya. Ketika bangsa Israel tiba di wilayah Gunung Sinai saat keluar dari tanah Mesir, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menghitung kaum Israel berdasarkan suku-suku mereka, khususnya kaum laki-laki. Tujuan penghitungan laki-laki itu adalah untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki untuk berperang melawan musuh yang akan mereka temui selama dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Dalam sensus ini difokuskan kepada kaum laki-laki yang kuat dan yang berumur 20 tahun ke atas. Selain itu, Tuhan pun turut bekerja agar setiap suku menentukan satu pemimpin, yaitu satu kepala dalam setiap suku yang bertugas mendampingi Musa dan Harun dalam perjalanan tersebut. Saudara-saudara, kita mesti sadar bahwa dalam menjalani hidup keseharian kita, sudah pasti tantangan akan merintangi perjalanan itu. Karena itu melalui firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita melanjutkan kehidupan kita menuju masa depan yang kita harapkan. Setidaknya kita memiliki tujuan di masa depan yang sedang kita tuju. Sehingga untuk menuju ke sana, kita butuh persiapan yang matang, sehingga dengan persiapan yang matang itu, kita akan tetap kuat menjalani hari-hari kita, hingga akhirnya masing-masing kita dapat menikmati dan masuk tanah Kanaan. Amin. Mari saudara kita satu dalam doa, syafaat kita berdoa. Atas firman yang kami sudah dengarkan Tuhan, kami berterima kasih bahwa kami selalu diarahkan dan dituntun untuk menata kehidupan kami menuju kepada masa depan. Mau hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan firman-Mu, sehingga firman itu sendiri yang memberi kekuatan bagi kami untuk melangkah sekalipun tantangan di depan akan silih berganti. Kami percayakan hidup kami Tuhan bahwa kasih-Mu dan kuasa-Mu akan selalu mengiringi kami secara khusus di hari ini ketika kami masing-masing beraktivitas di dalam usaha, pekerjaan, dan aktivitas-aktivitas lain. Kami mohon perlindungan daripada-Mu Tuhan. Kami mohon kecukupan daripada-Mu. Janganlah kiranya hasil jeripaya kami itu sia-sia, tetapi Tuhan akan memperlengkapi kami dengan kebutuhan hidup. Di setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat, Tuhan kiranya hadir dalam hidup mereka, memberi kekuatan penghiburan, bahkan meyakinkan mereka bahwa Tuhan selalu berada di depan, mendahului dan membuka jalan bagi mereka untuk keluar dari setiap persoalan yang mereka jalani. Kami berdoa buat anak-anak mereka, Tuhan berkati mereka masing-masing dalam keberadaannya, baik mereka yang masih bertumbuh, meraih meniti pendidikan, juga yang sudah bekerja bahkan mencari pekerjaan. Berdoa buat kekasih-kekasih kami yang kini masih sementara dalam perawatan medis,
dan juga perawatan keluarga. Tuhan beri kekuatan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka tidak sendiri bergumul dalam penyakit yang mereka alami, tetapi Tuhan Yesus sendiri datang menjamah dalam kasih untuk memulihkan jiwa, memulihkan fisik, dan bahkan memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Kiranya kami terus diberi tanggung jawab untuk menjadi seorang warga negara yang taat protokol kesehatan, sehingga bersama-sama kami bisa mengambil bagian di dalam penghentian akan penyebaran virus ini. Berkati pemerintah kami, berkati para medis, dokter, semua orang-orang yang mengambil bagian untuk bekerja dan mengupayakan penyebaran virus ini. Terima kasih Tuhan. Kini kami sedia dan siap untuk beraktivitas dengan semangat dan tuntunan firman-Mu. Kami akan bersukacita menjalani aktivitas hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari jalani hidup ini dengan penuh penyerahan diri, percaya bahwa Tuhan mengiringi perjalanan hidup saudara dan Tuhan akan selalu memperlengkapi anugerah dan berkat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin.